Assalamualaikum anak-anak. Yuk belajar di tema 3 subtema 1 muatan IPA. Tentang apa? Tentang kerusakan lingkungan. Nah, adanya interaksi manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Oke. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi masalah yang ditimbulkan dari interaksi manusia dengan lingkungan tadi ya. Oke, 1. Membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Habitat tempat hidup. Kemudian yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut, sehingga mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Nah, yuk kita pelajari sekarang bagian-bagian tumbuhan ya. Bagian-bagian tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun. Akar itu bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah ya, ada yang di dalam tanah, ada yang di permukaan tanah. Kemudian batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ini ya. Daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Kemudian jenis-jenis akar, ada yang namanya akar serabut, yaitu dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Ini serabut ya. Ini kalau di zoom seperti ini, serabut. Nah, contoh tumbuhan yang berkeping satu, padi, jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga, jambu. Ini ya. Nih. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar ini akar besarnya, dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Ini cabangnya. Ini akar besarnya, ini akar cabangnya. Fungsi dari akar: 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan. 3. Menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu: akar gantung atau akar udara, fungsinya mengambil uap air dari udara, contohnya pohon beringin. Akar nafas, fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam, contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Nah, kemudian ini akar papan atau banir, fungsinya membantu tegaknya tumbuhan, contohnya pada akar pohon kenari dan pohon randu. Kemudian ini akar tunjang. Akar tunjang fungsinya sebagai tempat penahan tumbuhan agar tidak roboh, contohnya akar pohon bakau dan pandan. Oke, lanjut ke batang. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini tanah ya. Nah, ini di atas tanah. Fungsi dari batang: menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang: batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit, contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Batang basah dan berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara, contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Nah, sekarang kita lihat bagian tumbuhan yang daun, fungsinya tempat fotosintesis.
Fungsi dari daun sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi daun yang lain sebagai tempat penguapan air. Kemudian sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Yuk kita perhatikan bentuk-bentuk daun ya, berdasarkan tulangnya. Ini tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, kemudian tulang daun melengkung. Bagian tumbuhan selanjutnya yang kita pelajari adalah bunga. Nah, bagian-bagian bunga, lihat ini ya. Tangkai bunga, yang A ini tangkai bunga. Fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. B ini ya, kelopak, melindungi bunga sebelum mekar. C, mahkota, fungsinya menarik perhatian polinator, perhatian serangga. Yang D, ini ya, kuning kecil-kecil ya, ini benang sari, alat reproduksi jantan. Kemudian yang E, ini kuning ya, putih, alat reproduksi betina. Selanjutnya bagian tumbuhan, buah dan biji. Oke, perhatikan nih ya, gambar belahan alpukat ya. Ini daging buah, bijinya ini, kulitnya ini ya. Nih kulit buah. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putih yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Masih di muatan IPA ya, tema 3 subtema 2 tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Nih, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Enak sekali. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Kemudian ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Oke ya. Kemudian hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Nih, ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Nih, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Bagi contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Cara menjaga keseimbangan alam: tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. 2. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan. 3. Tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nih ya, ini ikan. Nah, ikan. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Ini insang berfungsi untuk bernafas. Badan. Ini badan ikan. Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ekor pada ikan berfungsi untuk membantu pergerakan di air.
Sirip berfungsi untuk berenang. Kucing, kalang. Yuk kita lihat. Kucing, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung mencium bau, rambut untuk menutupi tubuh, misai, ini ya, kumis ya, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, kaki alat penggerak, ekor untuk keseimbangan. Oke, tetap semangat belajar ya anak-anak. Kita di subtema terakhir, yaitu subtema 3, masih di muatan IPA. Oke. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Oke. Nah, kenapa kita harus peduli? Karena hewan dan tumbuhan memberi manfaat kepada manusia. Nah, sudah seharusnya kita harus menjaga dan merawatnya. Jadi kita harus peduli kepada mereka. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman akan mati. Nah, hewan yang tidak terawat juga mudah terserang penyakit, misalnya burung merpati. Nah, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup yang lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, sekarang ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Ini yang terawat ya. Kalau yang terawat, tubuhnya tegak, bergerak lincah, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Kemudian mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Nah, kemudian yang tidak terawat, tubuh cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok. Mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Tujuannya untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Caranya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat, temulawak. Lihat ya gambar temulawak. Nah, untuk apa? Meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Daun sirih. Nih, bentuk daunnya melengkung ya. Oke, mengobati batuk, antiseptik. Antiseptik itu membunuh kuman. Kemudian mimisan, obat kumur. Daun seledri biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian jeruk nipis untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, mengobati flu dan demam. Kunyit. Ini ya gambar kunyit sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Oke anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materinya bermanfaat, kalian tambah semangat belajarnya.
kemudian rajin sholat selalu ya, rajin ngaji, taati orang tua gitu ya. Sekian dari Bu Nila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.